Tapi insyaallah Sabrina bisa dimulai. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarifu rahimahullahu ta'ala. Lakinnal mu'mina yasbiru wa yatta'idu. Wa ya'malu bitu'adatin wa yuwattinu nafsu. Bitu'datin. Wa ya'malu bitu'datin. Disukun. Iya, disukun bitu'datin. Bitu'datin. Wa tuwattinu nafsahu. Iya. Wa yuhattitu tahtitan munazzaman yaqdi bihi ala a'da'illahi minal munafiqina wal kuffari wa yafuwitu alaihimil Salah, diulangi lagi. Wayu. Ini wazannya apa ini? Wazannya, kalian lihat wazannya. Fata yahutu. Itu ada tasdidnya itu di huruf wawunya. Ya fuwitu. Enggak, itu di huruf wawunya ada tasdidnya. Berarti wazannya fa'ala yufa'ilu. Yuwawitu. Yufawitu alaihim furas. Hah? Alaihimil furasu. Furasa sebagai maf'ul bih. Furasa. Alaihimil Furasa itu iya, furasa itu jamak dia ya, dari kata apa ini jamaknya ini? Ukti Sabrina. furasa. Iya, kata furos ini jamak dari kata fursatun. Fursatun itu kesempatan. Jamaknya furos, kesempatan. Iya. Lanjut, Ustaz. Terus Li'annahum yatarabbasuna dawaira bi ahlil khairi. Yuriduna an yusiruhum hatta in hasala. Ya. Hatta in hasala min ba'dihim ma yahsulu hina izin ista'lu alaihim wa qalu ista'lau alaihim wa qalu hadzal ladzi nuridu wa hasala bidzalika farun kabirun. Farrasulu alaihi salatu wassalamu qala li ashabihi isbiru faman kana qablakum wa antum haqqa bis-sabri minhu wa antum ahaqqu bis-sabri minhu kana yu'malu bihi hadzal amal yu'malu di majhul. Iya. Kana yu'malu bihi hadzal amalu wa yasbiru. Fa antum ya amata Muhammadin ammatu sabri wal ihsani. Isbiru hatta ya'tiyallah ummah.
Bentar itu. Wa antum fa antum ya ummata. Bukan aku. Fa antum ya ummata Muhammadin ummatus sabri wal ihsani isbiru hatta ya'tiyallahu bi amrihi wal aqibatu Ya. lil muttaqina Nah, gitu. lil muttaqin. Fa'ab Masih fa'ab batuk tak Sabrina? fa'anta Nanti sedikit masih batuk. Ya, pelan-pelan bacanya ya. Fa'anta. fa'anta fa'anta ayyuhal insanu la taskut anis syarri walakin i'mal binizamin wa bi tahqiqin apa Iya. Iya wa bi terus husni wa bi wa bi takhtitin. husni wa bi tahqiqin wa bi husni tasarrufin wan tuzaril faraja Wan minallahi wan Wang tadir. wan Wan tadiril. wan taziril faraja minallahi Iya. wala tamalla Heeh. fadarbu tawilun la Tawilun. siya Heeh. tawilun la siyama idza kunta fi awalil fitnati Heeh. fa innal qa'imina biha sawfa yuhawiluna Heeh. mastata'u Heeh. an yaslu ila Nah, kimmati ma bukan yaslu. Wasola yasilu. yasilu wasala Iya, yasilu yasilu. wasala yasilu Ustaz wazannya Iya, benar. Benar, wasola yasilu wazannya. wasala An yasilu yasilu. apa Ustaz? Iya benar. Ila an yasilu An yasilu ila kimmati ma yuriduna Heeh. faqta faqta alaihi misabila Alaihimus sabila. faqta alaihi sabila wa kun atwala minhum nafsan wa ashadda minhum makron Heeh. fa inna haula il a'da'a yam kuruna Heeh. yamkurullahu wallahu khairul makirina wallahul muwafiq. Iya. Silakan diartikan. Apa Ustaz, ini kayaknya terjemahan saya agak berantakan, nanti mohon di Iya. Nanti dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syarif rahimahullahu taala, tetapi seorang mukmin itu bersabar dan itta'id itu apa Ustaz? Itta'id tabah Dia bertindak pelan-pelan, tidak bertindak. terburu-buru, santai gitu, santai orangnya. Mumin itu bersabar dan dia santai. Maksudnya tidak terburu-buru. Lawan dari tidak terburu-buru apa? Pelan-pelan ya, santai, pelan-pelan. Pelan-pelan.
Iya. Tetapi seorang mukmin itu bersabar dan dia itu tidak terburu-buru Ya, atau pelan-pelan dan tidak terburu atau pelan-pelan. beramal dengan Heeh. hati-hati Ya, dengan santai, dengan pelan-pelan, dengan hati-hati. Terus, dan waywat, menenangkan dirinya. iya, memposisikan dirinya, maksudnya memantapkan posisinya, memantapkan dirinya. Memantapkan dirinya Waywat itu, dan merencanakan rencana yang teratur gitu Ustaz. Tahqiqan ya, rencana yang teratur, rencana yang matang. Jadi seorang mukmin ya, dia ketika melawan musuh harus sabar, kemudian dia pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, dan dia mantapkan dirinya dan menyusun rencana dengan rencana yang munawwamah, dengan rencana yang tersusun, rapi. Yakdi yang tetap yang tetap dengan bisa menyerang. Enggak, yakdi yang bisa bisa menyerang atau memberantas atau mematikan musuh-musuh Allah. Bisa yang bisa menyerang lah. menyerang musuh-musuh Allah dari kalangan kaum munafik dan kaum kafir. Iya. Dan Itu belum yufawid itu menghilangkan. menghilangkan Iya. atas mereka Iya, kesempatan. Iya, jadi bisa rencana yang matang yang bisa menyerang musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang munafik dan kufar, dan juga bisa menghilangkan kesempatan-kesempatan atas mereka. Jadi mereka nggak punya kesempatan. Karena sesungguhnya mereka Karena sesungguhnya mereka itu menunggu bagian ya dari enggak ada dawair itu bencana atau ya bencana lah ya. Nah, yang menunggu bencana-bencana yang terjadi pada ahlul khair, mufradnya itu orang-orang yang dairah. baik. Itu orang yang iya, dairun satu atau dairah, jawabannya dawair. Dawair memang dair ini memiliki makna yang banyak, di antaranya lingkaran, ruang lingkup, bisa juga gangguan atau bencana atau musibah. Jadi orang kufar munafik ini mereka menunggu musibah atau bencana yang menimpa ahlul khair, yaitu orang-orang beriman. Kemudian yuriduna, mereka menginginkan, orang munafik dan kufar ini, Mereka yusiruhum, apa menginginkan yusiruhum memprovokasi nah, memprovokasi mereka, memprovokasi orang-orang beriman, sehingga terjadilah sehingga terjadi sehingga jika sehingga jika terjadi jika terjadi dari di antara mereka sebagian kaum muslimin atau kaum mukmin dari masul, apa yang terjadi itu tentunya hal-hal yang tidak diinginkan ya, sehingga jika terjadi dari kaum mukminin ma yahsulu, apa yang terjadi ya tentunya tidak diinginkan, maka hina idin, ketika itu mereka ista'lau, apa ista'lau, menang, menguasai. Maka ketika itu mereka menguasai atau menang ya, orang-orang kufar dan munafik ini menguasai alaihim, atas orang-orang beriman atau ahlul khair. Waqalu, dan mereka mengatakan, inilah yang kami inginkan. Ya. Maka dan terjadilah dengan itu keburukan atau kerusakan yang besar. Ya, maka terjadilah dengan sebab tersebut kerusakan atau keburukan yang besar. Maka di sini saya ingin memberikan
apa istilahnya pelajaran untuk melawan orang kufar. Jadi dilawan itu dengan santai, dengan tenang, dan dengan perencanaan-perencanaan yang matang. Dengan perencanaan yang matang, sehingga rencana-rencana yang matang ini bisa menyingkirkan atau bisa memberantas atau menyingkirkan orang-orang munafik dan kufar, dan juga bisa menghilangkan kesempatan-kesempatan mereka. Karena mereka sedang mereka menunggu musibah yang terjadi atau bencana yang terjadi kepada ahlul khair. Mereka ingin memprovokasi orang-orang beriman, sehingga jika terjadi dari sebagian orang beriman apa yang terjadi, ya ketika itu mereka jadi menang atas kaum muslimin atau kaum beriman, dan mereka mengatakan ini yang kami inginkan. Maka dengan demikian terjadilah kerusakan atau keburukan yang besar. Terus Rasul alaihi salatu wassalam, Dan Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada para sahabatnya, bersabarlah bagaimana orang-orang yang sebelum kalian. enggak, famangkana, maka orang-orang yang sebelum kalian Maka orang-orang sebelum kalian itu dan yang di dalam kurung, yang di dalam kurungnya ini anti nggak usah artikan dulu ya, ini supaya tidak bingung. Itu yang dalam kurungnya itu ya, yang dalam garis kecil satu terus sampai minhu wa antum ahaqqu bisabri minhu, ini jangan diartikan dulu supaya tidak mengganggu. Ini hanya jumlah sisi, jumlah itiradiyah. Famangkana qablakum, maka orang yang sebelum kalian mereka beramal dengannya. enggak, yukmal, diperlakukan, Yumal, bukan. diperlakukan. Iya, yukmal, diperlakukan. Di amal itu kan dikerjakan, diperlakukan. Maksudnya di sesuatu perbuatan itu ditimpakan kepada mereka, kepada orang sebelum kita. Jadi orang sebelum kalian itu mereka diperlakukan bihadal amal, dengan amalan ini, atau bihi hadal amalu, dengan amalan ini. Nah, dalam hadisnya itu kan disebutkan orang-orang sebelum kita itu sampai digali lubang, kemudian mereka ditaruh di situ, kemudian diletakkanlah gergaji di kepala mereka sampai dibelah, ya kan? Kemudian disisir dengan sisir besi. Nah, ini orang-orang sebelum kita ini, sebelum kalian ini, sebelum kita maksudnya, itu diperlakukan seperti itu. Maka kalian harus bersabar. Wa antum, baru kita artikan wa antum, dan kalian lebih berhak untuk bersabar dari orang sebelum kalian itu. Gitu ya. Fa antum, wahai engkau, kalian. Maka kalian, wahai apa ini? Wahai umatnya Muhammad, umat yang bersabar dan umat ihsan. Yang berbuat baik, ihsan, umat yang berbuat kebaikan, ihsan. Terus bersabarlah isbiru, bersabarlah kalian hingga sampai Allah datang dengan perintahnya. Amri, dengan perkaranya, yaitu maksudnya pertolongannya, sehingga sampai Allah datang dengan pertolongannya, yaitu maksudnya sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal akibatu, dan ganjaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, akibat itu kesudahan. Wal akibatu, akibat, ya akibat kesudahan. Muttaqin. Kalau ada akibat, jadi akibatul lil muttaqin, ini berarti kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kesudahan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kamu ini diperhatikan ya. Kalau nanti kalian dapatkan kata wal akibatu lil muttaqin, wal akibatu lil muttaqin, ini berarti akibat di sini kesudahan yang baik. Karena kesudahan itu kan ada dua, kesudahan buruk dan kesudahan yang baik. Nah, kesudahan yang baik ini bagi orang yang bertakwa. Terus fa anta ayyuhal insan, dan kamu wahai manusia, manusia, jangan diam dari keburukan. La taskut, jangan. Ini fil nahi ya, fil nahi. Janganlah kamu diam dari keburukan.
Walakin akan Tapi tapi beramalah dengan bekerjalah. Iya, bekerjalah dengan maksudnya bekerjalah atau beramalah dengan nizam. Apa nizam? disiplin, Nizam dengan ya kedisiplinan atau teratur, keteraturan dan dengan ya, teratur dengan dan teratur dan perilaku yang ketat. binizamin dengan rencana-rencana atau dengan susunan-susunan dan juga dengan takhtid dengan rencana-rencana dan juga dengan baiknya tasarruf, baiknya berperilaku. Maksudnya baiknya husni tasarruf itu buat itu. Wang tadhiril dan intazir menunggu dan tunggulah kesenangan atau jalan. kebahagiaan dari Allah. Bukan, kalau farha itu bahagia, tapi kalau farja itu apa ini? Jalan keluar. Ya, jalan keluar atau pertolongan dari Allah. Jalan keluar. Dan tunggulah Farha, jalan keluar dari iya. Allah. Dan Jangan janganlah bosan. Dan janganlah bosan. tawil. Ad-darbu tawil. Tawilun. Ad-darbu jalan. Iya, jalannya masih panjang, lebih-lebih apabila kamu berada di awal-awal fitnah. ya, lebih-lebih kalau engkau masih berada di awal fitnah, masih jauh ya. Engkau harus melewati fitnah itu jauh. Dan ini manusia ini, terutama kaum beriman, senantiasa akan diuji. Kalau ujian itu selesai satu, nanti akan datang lagi. Terus begitu. Dan kita harus bersabar dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terus apa ini? Fa innal qaimina. Maka sesungguhnya orang-orang yang beribadah Enggak dengan qaimina. Bukan. Biha kembali ke fitnah ya. Orang-orang yang menyebarkan fitnah itu ataupun ya bisa qaim itu orang yang melakukan fitnah tersebut atau menyebarkan fitnah tersebut, saufa mereka akan yuhawiluna, akan berusaha mastata'u, semampu mereka. Untuk apa? An yasilu ila kimmati ma yuridu. Untuk bisa sampai ke puncak apa yang mereka inginkan. Fakta alaihimus sabila. Apa ini? Fakta. maka Fakta. terputuslah. Enggak, fakta ini fil amr. Potonglah, putus jalan mereka. Potonglah jalan, maksudnya potonglah jalan mereka. Ya, halangi jalan mereka. Putus jalan mereka, halangi. Wakun dan jadilah kamu itu yang orang yang lebih panjang, yang paling panjang di antara mereka apanya? jiwanya. Nafasnya. Perhatikan ya, ada nafsun, ada nafas ya. Kalau nafas itu nafas kita menghirup udara itu namanya nafas. Kalau nafsun itu jiwa, ya. Jadilah engkau orang yang paling panjang di antara mereka nafasnya. Maksudnya apa? Orang yang kuat gitu. Jangan ngos-ngosan baru ditimpa ujian sedikit sudah capek gitu, udah ngos-ngosan. Dan wa asyadda minhum, Yang jadilah engkau paling orang yang keras dari antara mereka makarnya, tipu dayanya. Karena sungguhnya musuh-musuh itu mereka yamkuruna, membuat tipu daya. Wa yamkurullah, dan Allah juga membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik membuat tipu daya. Baik ya. Paham soal ini, Sabrina? Insyaallah, Jadi ini, Ustaz. jadi saya ingin menjelaskan, Syekhnya itu menjelaskan dalam menghadapi orang-orang kufar atau munafik ya
kita harus semangat, jangan loyo. Jadilah engkau orang yang paling panjang nafasnya dan juga paling keras makarnya. Karena mereka musuh Allah, mereka berbuat makar. Maka juga engkau ketika menghadapi mereka harus pakai perencanaan yang matang. Di mana perencanaan tersebut harus bisa memutus jalan mereka dan juga kesempatan mereka dan bisa menyerang mereka dengan perencanaan yang matang. Terus yang berikutnya ini siapa ini? Ustaz. Berikutnya Umu Ibrahim Ustaz. Nah, baca ya Ustaz. iya, ini Umu Ibrahim ya. Betul Ustaz. Iya. Silakan Umu Ibrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-haditsus tsaniyatu al-haditsus tsani wal arba'un wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Bentar, teksnya hilang. Mbak Adelin mana? Halo Mbak Adelin, teksnya hilang ini. Halo Mbak Adelin, teksnya hilang. Afwan Ustaz, bentar ini. Kayaknya sinyalnya jelek. Sebentar Ustaz. Afwan. Sudah Ustaz. Afwan. Oh ya. Silakan Umu Ibrahim. Ustaz. Itu gimana kemarin nih masalah yang di HSI itu sudah ketemu jawabannya? Ya ada Ustaz, maksudnya ada wazan maf'ul, ada maimun, ada Ustaz. Cuma Wazan kalau maf'ul. marojihnya maksudnya untuk maimun dia memang sifat musyabahah. Tapi berwazan wazannya wazan maf'ul. Wazan isim Maf'ul maf'ul atau berarti Ustaz. Wazannya maf'ul berarti Ustaz. tapi di situ ditulisnya di urutan isim fa'il ya. Iya, dia sifat musyabahah. Ya. Ada, maksudnya ada. Tapi juga enggak maksudnya enggak semua fiil wazan 6 itu bisa sifat musyabahnya wazannya maf'ul tidak, ya hanya itu gitu Ustaz. Iya. Kan kami belajar jadinya kami juga yang menerimanya demikian maksudnya Ustaz. Cuma itu ya maimun itu kalau menurut anak itu ya dia si maf'ul. Maf'ul, tapi kan enggak ada isim maf'ul kan Ustaz ya. Wazan 6 itu kan enggak ada isim maf'ul. Iya. Cuma mungkin dimasukkan ke isim fa'il sama dia mungkin, wallah alam.
Tapi benar diartikan dulu, dibaca dulu ini ya. Al-hadisu. Nah, Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadisu al-thani wal-arba'un wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Hunainin athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati fa'ata al-Aqra' ibn Habisin mi'atan minal ibli wa a'ta Uyainata ibn Bismillah. Isnin misla dzalika wa a'ta nasan min asyrafil arabi wa atharahum yawma idzin fil qismati faqala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha wa ma urida fiha wajhullahi faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kasarfi thumma qala faman yaqdil Kasirfi. na'am kasirfi thumma qala faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu thumma qala yarhamullahu Musa qad qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara faqultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha haditsan muttafaqun alaih wa qawluhu kasirfi huwa bikasri sadil muhmalati wa huwa sibghun ahmaru syarhu hadzal haditsul ladzi naqalahu al-muallifu rahimahullah an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu annahu lamma kana ghazwatu Hunain wa hiya ghazwatu Dhaif allati kanat ba'da fathi Makkah ghazahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ghanama minhum ghanaima katsiratan jiddan min ibilin wa ghanamin wa darahimin wa dananira thumma inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazala bil jiranati wa hiya mahallun Itu tadi inda sebentar. Itu darohimin, rohima. Darohima Ustaz. Iya Ustaz. Sebentar. Darohima ya, bukan darohima. Darohima wa dananira thumma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazala bil jiranati ya Ustaz. Surahnya kok ada tasbihnya sih Ustaz? Ini salah ketik itu orangnya. Bikin bingung Ustaz. Iya. Bil jiranati wa hiya mahallun inda muntahal harami min jihati Thaifi nazala biha wa sara sallallahu alaihi wasallam yuqsimul ghanaima wa qasama Yuksimu atau yukasimu. Jangan yuksimu, kalau yuksimu bersumpah. Aksama yuksimu iya ya Ustaz ya. Sebentar. Qasimu ya Ustaz. Hah? Apa qasama yaksimu Ustaz? Bisa juga yaksimu, bisa. Tapi kalau kalau yang itu yukasimu, karena wazan fa'ala yufa'ilu itu kan mutawa'ah ya kan? Ingat kalau diantara kegunaan wazan fa'ala yufa'ilu itu menunjukkan itu arti banyak. Ya. Iya, satu tadi ya, dua menunjukkan arti banyak. Bisa jadi banyak pekerjaannya ya, atau banyak maf'ulnya. Seperti membagi-bagikan. Yuqasimu ya Ustaz. Banyak. Ingat ya, seperti mawatan ibu. Banyak onta-onta yang mati.
Nah, ana ulang Ustaz. Nazala biha wa sara sallallahu alaihi wasallam yuqassimul ghanaima wa qasama fil mu'al wa qasama fil mu'allafati qulubihim ay fi kibaril qabaili yu'allifuhum 'alal islami wa a'tahum ata'an katsiran hatta kana yu'til hatta kana yu'til wahida minhum mi'atan minal ibili. Sampai situ, Ustaz. Ustaz terpental. Ada Ustaz. Belum nyambung mic-nya. Udah. Gangguan Ustaz, Pak. mungkin di daerah Ustaz juga hujan ya, sama-sama di sini. Iya, Kami hujan. hujan di sini. Oh, hujan di sini. Ya, berarti rata. Ana artikan Ustaz. Tuh, udah selesai toh? Udah. Iya. Cuma sedikit Tapi Ustaz ini. Bukan banyak kok, cuma sedikit. Ana artikan Ustaz. ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala lama ketika pada hari perang Hunain, pada waktu hari perang Hunain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan ghanimah lebih kepada beberapa orang. Iya. Maka beliau memberikan lebih kepada Aqra bin Habis 100 onta. Kemudian dan memberikan kepada Uyainah bin Hisan sama seperti itu juga. Dan memberi kepada beberapa asrofil Arab, beberapa pemuka-pemuka Arab juga memberikan ghanimah yang lebih kepada mereka pada waktu itu. Ustadz nggak ada lagi ya? Ustadz nggak ada lagi. Iya, keluar, Om. Betul. Ini baru masuk lagi nih. Bentar. Ternyata nggak aku doang yang mental sendiri ya. Tapi ini belum nyambung apa? Mic-nya. Sebentar. Tuh, udah. Halo Ustadz. Iya. Sampai sini Ustadz. Faqala. Dan Nabi ini berarti punya anak yang sinyalnya agak susah ya. Punya anak sering hilang. Tak kira punya kalian. Yang punya anak ini kayak sinyalnya ya. Ya, keluar masuk udah berapa kali ya, Ustaz? Sama sih. Oh, Sama kayaknya emang lagi nggak bagus kali, Ustaz. berarti punya anak ya. Dan beliau membagikan kepada orang-orang dari kalangan Ashrafil Arab, orang-orang pembesar Arab ya. Atau orang-orang yang mulia di antara orang Arab. Pembesar Arab. Halo? Iya, nah Ustadz. Kemudian beliau memberikan kepada beberapa orang dari pemuka-pemuka Arab juga memberikan ghanimah yang lebih kepada mereka pada waktu itu. Faqala rajulun, maka seorang lelaki berkata, demi Allah, sungguh pembagian ini tidak adil dan tidak sesuai dengan apa yang sungguh pembagian ini tidak adil dan tidak menginginkan wajah Allah gitu Ustaz. Ya, tidak menginginkan dalam pembagian tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikhlas gitu maksudnya.
Fakultu, maka aku berkata, wallahi, demi Allah akan aku beritahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku segera mendatangi Rasulullah dan mengabarkan apa yang ia katakan. Lalu kemudian berubahlah wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga keadaannya itu seperti sirf, yaitu celupan warna merah, ya Ustaz. Seperti sirf gitu ya. Summa qala. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa lagi akan berbuat adil apabila Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Kemudian beliau bersabda lagi, kemudian beliau berkata lagi, semoga Allah merahmati Musa, sungguh ia telah disakiti lebih banyak daripada ini, lalu ia pun bersabar. Maka aku berkata, maka aku berkata, sungguh setelah itu aku tidak akan pernah lagi menyampaikan berita kepada beliau. Ustaz terpental lagi ya. Allahumma lasa. Wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya, sah. Sini kan yang ke depan kan ini. Ayo yang agak mending sini. Halo. Afwan, ini sinyalnya agak tanya. Yang coba pindah ke depan ini. Mana tadinya mengartikan Ummu Ibrahim? Nah, Ustaz. Kemudian ulang ya, Ustaz ya? Ya. Sampai mah. Kemudian berubahlah wajah. Berubahlah wajah beliau hingga keadaannya seperti sirf. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa lagi yang akan berbuat adil apabila Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Kemudian beliau bersabda lagi, semoga Allah merahmati Musa, sungguh ia telah disakiti lebih banyak daripada ini. Lalu beliau pun bersabar. Maka aku berkata, fakultu la jaromala. Kemudian aku berkata, sungguh setelah itu aku tidak akan pernah lagi menyampaikan berita kepada beliau. Qauluhu dan perkataan, maksudnya lafaz atau perkataan kasirf itu artinya selupan tinta merah ya Ustaz? Iya, sepuan warna merah, seperti sepuan warna merah. Sepuan warna merah. Kemudian mukanya merah. Ya, mukanya Rasul merah karena tanda marah. Oh iya. Benar, bukan sarahnya Ustaz. Hadis yang dinukil oleh mu'alif rahimahullah ta'ala ini adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ketika lama karena suatu Hunain, ketika terjadi perang Hunain, yaitu perang yang terjadi setelah penaklukan kota Mekkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka. Ya, sebentar itu wahia Ghazwatut Thaif. Itu peperangan Ahlu Thaif. Peperangan Ahlu Thaif yang terjadi setelah penaklukan kota Mekkah. Ghazahum Rasulullah. Sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka dan mendapatkan ghanimah yang banyak dari mereka berupa onta dan kambing dan dirham-dirham dan dinar-dinar. Summa inna kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nazala turun atau singgah di Ja'ronah ya Ustaz. Di Ji'ronah. Ustaz gak ada lagi. Iya keluar itu.
Oh, suaraku udah habis. Coba minum dulu. Alah, aku tak boleh. Aduh, ini Afan ya? Sinyalnya nggak bagus ini. Kemudian beliau, Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nazala bil Ji'ronah. Kemudian beliau singgah di Ji'ronah. Wahiyya dan Ji'ronah itu adalah mahalun tempat yang paling tinggi tempat yang paling tinggi di tanah haram dari arah Taif. Iya, Muntahal Haram, tempat penghujung haram ya, penghujung haram, tempat ujung negeri haram, atau tempat ya, apa ya, daerah haram yang dari sisi Taifnya, dari arah Taif. Ya nama tempat lainnya ya, dekat sana haram, di ujung haram. Lanjut Ustaz. Rasulullah singgah di tempat itu dan membagikan membagikan harta rampasan atau ghanimah. Beliau membagikan ghanimah itu kepada Ustaz gak ada lagi. Iya, keluar itu. Nih, masuk lagi udah. Ustaz keluar lagi. Aduh Mbak Adeline, sebentar lagi anakku menelpon. 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi anak soleh waktunya nelpon. Bentar Om, satu baris. Ya Ustaz, hadir. Diteruskan Ibrahim. Nah, Ustaz. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah kepada orang-orang yang mu'alaf. Orang-orang mu'alaf yaitu fi kibaril qabail, yaitu dari pembesar-pembesar kabilah yang yu'allifuhum, yang mereka baru saja masuk Islam. Beliau memberikan kepada mereka dengan pemberian yang banyak. Sehingga setiap orang dari mereka itu diberi 100 onta. Udah ya. Dunia Bisa apa nih? Ustaz. Ya. Berikutnya ini yang ketiga. Ustaz. Ini ya. Faqala rajulun minal qaumi wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma uridu fiha wajhullahi. Ma urida. Kalau uridu saya ingin. Kalau urida majul. Wa ma urida fiha wajhullahi. Na'udzu billahi yaqulu hadzal qawla fi qismatin qasamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinna hubbad dunya wasyaitana yuqaul insana fil halakati nas'alullahal afiyata hadhil kalimatu kalimatu kufrin an yansibal ya Ustaz. Iya. An yansiballaha wa rasulahu ila adamil adli wa ila anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yurid biha wajahallahi
ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه القسمة وجه الله أراد أن يؤلف كبار القبائل والأشاعر من أجل أن يتقوى الإسلام لأن أشياء apa Ustaz? Ya, lianna apa Nah, ini? lianna Asyad. asyad qaumi idza alafu Ya, ila alaful idza Islam. alaful islama wa qawiya Ya, wa qawiya imanuhum bidzalika hasala minhum khairun katsirun wa tabi'ahum ala dzalika qabailu wa asyairu wa azal islamu bihadza walakinnal jahla wal iyadu billahi yuqa'u sahibuhu fil halakati. Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu lama sami'a hadhil kalimata tuqalu fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhbaru biha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa rafa'aha ilaihi akhbarahu bi anna hadha rajula yaqulu kadza wa kadza fataghayyara wajhu rasuli sallallahu alaihi wasallam hatta kana kasirfi ay kadzahabi min sufratihi wa taghayyurihi thumma qala faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu wa sadaqan nabiyyu alaihi salatu wassalam idza kanat qismatullahi laysat adlan wa qismatu rasulihi laysat adlan faman ya'dilu idan thumma qala yarhamullahu Musa laqad udiya bi aktsari min hada fasabaru Bi aksaro. Nah, Ustaz bi aksaro min hadal fasabaru fasabaru ya, nah, artinya sebentar. Seorang laki-laki dari kaumnya berkata, demi Allah, sesungguhnya ini adalah pembagian yang tidak adil dan tidak ikhlas gitu. Iya, tidak diinginkan dengan pembagian tersebut wajah Allah. Tidak diinginkan pembagian tersebut wajah Allah. Naudzubillah. Orang tadi itu berkata, orang tersebut mengatakan perkataan ini tentang pembagian yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentar. Akan tetapi, iya benar. Akan tetapi cinta dunia dan syaitan menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan. Menjatuhkan manusia atau menjerumuskan manusia dalam kebinasaan. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Kata ini adalah perkataan kufur. Iya, kalimat yang Rajul tadi katakan, ini bukan pembagian yang adil, ini perkataan yang kufur. Perkataan yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ia menisbahkan Allah dan Rasulnya tidak adil. Keadilan. Nah. Keadilan gitu, tidak adil. Nah. Terus? Dan bahwasanya Nabi dan menisbahkan juga kepada Nabi bahwasanya Nabi tidak menginginkan dengan pembagian tersebut wajah Allah. Iya. Dan menisbahkan juga kepada Nabi bahwa Nabi tidak menginginkan wajah Allah gitu dalam pembagian tersebut. Padahal tidak diragukan
Padahal tidak diragukan bahwa Nabi itu melakukan pembagian ini dengan ikhlas, maksudnya mengharapkan wajah Allah. Kemudian aroda Rasulullah ingin melunakkan hati para pembesar tersebut dengan tujuan Ya. nggak dengar Ya, Ustaz. Nabi menginginkan untuk melunakkan hati para pembesar kabilah tersebut. Min ajli agar Dengan tujuan untuk memperkuat Islam. Karena itu yataqawwal islamu ya. Tadi anti baca yataqawwal islama. Itu Islamu yang benar. berarti Itu terus antum jalan terus ya udahlah biarin aja. Ini yang agar kuat Islam. Maksud fa'il. Itu fa'ilnya, Islamunya. Yataqawwa itu menjadi kuat. Kalau qawiyah, yataqawwa menjadi kuat Islam. Berarti artinya sama aja ya Ustaz. Memperkuat Islam atau Islam menjadi kuat gitu. Iya, sama. Kemudian karena Asyadal kaum apa asyad? Sayyid, tuan. Pembesar kaum. Para pembesar kaum itu jika mereka senang kepada Islam, dilembutkan hatinya kepada Islam. Lembutkan hatinya kepada Islam dan dikuatkan iman dan keimanan mereka kuat. Dan dikuatkan keimanan mereka akan menghasilkan banyak kebaikan. Ya. Dan mereka akan diikuti, gitu ya. Mereka akan diikuti tabi'ahum. Mereka akan diikuti oleh kabilah-kabilahnya, para pengikut-pengikutnya. Mereka akan diikuti kabilah-kabilah dan seluruh kabilah gitu, Ustaz. Iya. Asyair itu apa, Ustaz? Asyair. Asyair sama qabail hampir semakna, kelompok atau kabilah sama. Hampir semakna ya. Asyair. Sehingga akhirnya Islam itu semakin kuat. Ya. Tetapi kebodohan akan menjerumuskan orang bodoh pelakunya dalam kebinasaan. Nanti tadi baca yuki'u sahibuhu, ini keliru ya, sahibahu yang benar. Tegur tuh nanti jalan terus, jadi ayo udah biar aja nanti aja lagi. Potong aja, Ustaz. Iya, banyak kedengeran nanti. Lakin aja, akan tapi karena kebodohan, waliyadzubillah, ini menjerumuskan orangnya, pelaku kebodohan tersebut, orang yang bodoh itu kepada kebinasaan. Nah, diantaranya orang ini, karena dia kebodohan, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa menjadikan dia keluar dari Islam. Dan seingat anak kalau nggak salah dari orang ini tuh keluar kelompok Khawarij kalau nggak salah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar Rasulullah ketika mendengar kata ini gitu ya. Kalimat ini. Dengar kata ini ngantuk saya. Ketika mendengar kata ini, kata tersebut dikatakan kepada Rasulullah SAW. Diucapkan pada Rasul, maksudnya kalimat ini ditujukan pada Rasul dalam artian Rasul dicela gitu kan ya, ditujukan pada Rasul. Beliau pun mengabarkan perkataan tersebut, kalimat tersebut, kembali ke kalimat ya, kepada Nabi. Nah, tadi juga antum baca Nabiyu ya, tapi yang benar Nabiya. Akhbaro di sini failnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kan jadi tiba Abdullah bin Mas'ud mendengar kalimat ini yang ditujukan kalimat ini pada Rasul, dia pun mengabarkan kalimat tersebut kepada Nabi. Wa rafa'aha ilaihi, dan mengangkat perkataan tersebut kepada Nabi. Menyampaikan kepada Nabi maksudnya ya. Sampaikan kepada
Heeh. Kemudian orang tersebut berkata begini dan begitu gitu. Iya, Iya. Ya. Abdullah maksud mengabar kepada Nabi bahwasanya lelaki ini mengatakan begini dan begitu ya. Jadi kita kan tidak adil. Kemudian wajahnya Rasul tagayyar. Maka berubahlah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga itu tadi wajahnya memerah. Iya. Di sini tapi kadzahab di sini beliau seperti emas. Karena kuningnya. Iya, kuning. Mungkin ketika emas dibakar itu warnanya merah kali ya. Nah. Oh gitu ya. Mungkin enggak seperti itu. Bukan emas yang sudah jadi warnanya kuning mengkilap itu bukan ya. Mungkin sini emas yang dibakar ya. Dibakar. Min sufrotihi itu dari kuningan, Ustaz. Tetap karena kuningnya. Kuningnya karena kuningnya dan perubahannya gitu. Iya, alam ini cuma yang kita tangkap ini kayaknya kemungkinan ini seperti emas. Maksudnya masuk ketika dibakar itu. Merahnya merah seperti itu. Karena manusia ketika marah kan dia merah. Nah. Kemudian beliau berkata, maka siapakah yang dapat bersikap adil jika Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil? Gitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar gitu. Jika pembagian Allah tidak adil dan pembagian Rasulnya juga tidak adil, kemudian beliau bersabda, enggak, aman adil. Ya, siapa yang bisa adil? Kalau Allah dan Rasulnya nggak adil kok, gitu kan? Siapa adil? Kemudian Rasulullah bersabda, semoga Allah merahmati Musa. Sesungguhnya ia telah disakiti lebih dahsyat daripada ini. Lebih banyak ini, tapi dia bersabar. Udah ya? Udah. Jam 9. Siapa berikutnya ini? Yang keempat ya? Saya Ustaz. Oh ya, Madeline. Ya lanjut ya, sudah selesai. Mungkin sampai Ummu Haula tidak hadir. Wasyahidu minal hadisi hadhil kalimatu wa hiya anal anbiya'a alaihim salatu wassalamu yu'dhauna wa yasbiruna fahada nabiyuna sallallahu alaihi wasallam qila lahu hadal kalamu ba'da zamani sinan ya Ustaz. Sinina. Oh, sinina, oh ya benar. Sinina min hijratihi, yakni laisa fi awalid da'wati bal ba'dama makanallahu lahu wa ba'dama urifa sidquhu wa ba'dama azhara Allahu ayati rasuli fil afaki wa fi anfusihim wa madzalika yuqalu hadhil kismatu lam ya'dil biha lam yurid biha wajhallahi fa idza kana hadha qawla rajulin bi sahabatin nabiyyi alaihi salatu wassalamu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fala tastagrib. Benar Ustaz? Iya, fala tastagrib. Jangan kamu merasa aneh. An yaqulan nasu fi alimin minal ulama'i inna hadzal alima fihi kaza wa fihi kaza wa yasifunahu bil uyubi li'anna syaitana huwa alladhi apa ini Ustaz? Ya uzzu haula'i ala an yaqdahu fil ulama'i li'annahum idza qadahu fil ulama'i wa saqatat aqwaluhum inda nasi
ma baqiya linasi ahadun yaquduhum bikitabillahi man yaquduhum bikitabillahi idalam yasiku bil ulama'i wa aqwalihim. Taquduhum, benar Ustaz? Ya, taquduhum syaitan atau syayatin. Taquduhum asyayatinu wa hizbus Syaitan. syaitan. Ya, syaitan. Wa hizbus syaitani. Walidzalika kanat gibatul ulama'i a'zama bikathirin min gibati ghairil ulama'i. Lianna ghibata ghairil ulama'i gibatun syakhsiyatun. In darrat fa innama la tadurru ilal ladzi ijtaba ya Ustaz. Saba. Walladzi qilat fihil gibatu. Lakin gibatal ulama'i tadurrul Lakinna gibatal ulama. Lakinna gibatal ulama'i tadurrul islama kullahu. Li'annal ulama'a hamalatu liwa il islami fa idza saqati ya Ustaz. Faida saqatatis siqatu. Oh ya. Fa idza saqatatis saqatu ya Ustaz. Iya, siqatu. Bi aqwalihim. Saqata liwa'u islami wa sara fi hadha dororun alal ummatil islamiyati. Fa idza kana luhumun nasi bil gibati luhumma maitatin. Fa inna luhumal ya Iya benar, fa inna luhumal ulama. fa inna luhumal ulama'i maitatun masmumatun. Lama fiha min minad dororil azimi. Itu bukan lama, 5. 5 Oh iya. fiha min al-azimi. 5 fiha min dororil azimi. Fala tastagrib idza sami'ta ahadan yasubbul ulama'a wa hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kila fiha ma kila fasbir. Wah tisabil ajra minallahi azza wa jalla. Wa'lam anal aqibata lit taqwa. Famadamal insanu fi taqwa wa ala nurin minallahi azza wa jalla fa inal aqibata lahu. Sudah Ustaz. Iya. Panjang sekali ya. Petunjuk dari hadis dari hadis itu kalimat Syahid itu penguat ya. penguat dari hadis adalah kalimat yaitu sesungguhnya para nabi salawat dan salam mereka diganggu dan mereka bersabar. Iya. Maka Nabi kita Muhammad SAW dikatakan kepadanya kalimat ini setelah 8 tahun ya Ustaz ya? Setelah 8 tahun dari masa hijrahnya. Yaitu bukan di awal dia berdakwah, akan tetapi setelah Allah menguatkannya gitu Ustaz. Setelah Allah memantapkan beliau, mengokohkan beliau selama 8 tahun. Dan setelah dikenali kejujurannya. Iya, setelah dikenali kejujuran Rasul dan setelah Allah menunjukkan tanda-tanda kerasulan. Dari segenap penjuru.
dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Apa gimana Ustaz? Benar. Benar ya Ustaz ya? Pak, Dan secara bersama itu dikatakan ini pembagian yang tidak adil di dalamnya dan tidak menginginkan wajah Allah atau tidak ikhlas. Jika ini memang perkataan laki-laki itu kepada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, kepada Nabi, maka tidak heran gitu Ustaz ya. Tastagrib, jangan engkau merasa asing, jangan merasa heran. Iya, jangan merasa heran bahwa perkataan manusia kepada orang alim dari ulama, gitu Ustaz. Ya, kan, jadi maksudnya gini, kalau ada nanti orang yang ngejelek-jelekin ulama, itu kamu gak usah bingung, gak usah heran. Rasul aja, zaman Rasul yang segitu mulianya aja masih dicela gitu loh. Nah, ini juga faedah ya, jadi manusia dalam berdakwah tuh nggak usah takut dicela. Kenapa? Jangankan manusia, Rasul aja nggak luput dari celaan. Maka fala tastagrib, jangan engkau merasa aneh kalau ada manusia yang mengatakan pada, jadi yakulu, perhatikan sini qolafi, kalau qolafi digandeng dengan huruf jarfi itu maknanya mencela ya. Kalau ada kata qolafi itu berarti maknanya mencela. Jadi qolafi, kalau qola digandengkan dengan huruf jarfi maknanya berkata celaan. Maka kamu jangan merasa aneh, jangan merasa aneh lah ya kalau ada manusia nanti mengatakan ataupun mencela seorang alim dari kalangan para ulama. Misalnya apa? Sesungguhnya orang alim ini di dalamnya begini dan begitu gitu ya Ustaz. Ya, ada celaan yang begini dan begitu, misalnya mungkin ya orangnya ini ilmunya gini lah gitulah, apalah misalnya lah, pokoknya celaan di situ ya. Dan mereka menjelaskan aib dengan aib gitu. Dan mensifatkan ulama tersebut dengan aib, dengan cacat, dengan celaan. Dan mereka mensifatkan ulama itu dengan aib atau cacat. Karena sesungguhnya setan. Ini sebentar ya, ini tanbih juga buat kalian. Jadi nanti di kalangan salaf ini sendiri kadang-kadang satu orang ini menjelekkan ulama yang ini, yang dari Yaman menjelekkan ulama Saudi, yang dari Saudi menjelekkan ulama Yaman. Ini keliru. Kita sering dengar, antum kenal saya Mukbil mungkin yang dari Yaman, ini dikatain orangnya keras, mutasyadid, orangnya gulu dan misalnya. Ini dusta. Itu juga yang mengatakan saya Bin Bas begini-begini, ini celaan pada ulama, ini nggak benar ya. Maka hati-hati, nanti disebutkan di bawahnya nih, daging beracun. Terus saya teruskan. Ya Ustaz. Dan mereka mensifati para ulama itu dengan aib. Karena sesungguhnya setan dia yang menghasut mereka untuk mereka memfitnah gitu Ustaz ya. Untuk mencela ulama, yakdahu, mencacati ulama. Mencacati para ulama gitu. Ya, maksudnya mencacati itu menjelek-jelekan, mengatakan dengan aib lah istilahnya ya. Mencacati, mencela. Karena mereka apabila mencacati ulama akan mundur atau jatuh para pemimpin. Enggak, aqwaluhum. Jadi sesungguhnya mereka, orang-orang manusia ini, jika mereka mencacati ulama atau mencela ulama, maka nanti perkataan mereka, perkataan para ulama akan sakot, akan gugur. Maksudnya gugur tuh indah, gugur itu nggak dipakai. Jadi ulama ini begini-begini harus dipakai, nah kan kayak gitu akhirnya. Dan tidak ada yang tersisa di manusia satupun yang bisa membimbing mereka ke dalam kitab Allah. Iya, yang bisa membimbing mereka untuk menggunakan, maksudnya untuk berislam dengan kitabullah dan sunnah. Siapa yang membimbing mereka ya Ustaz ya? Ya, membimbing mereka untuk menuju kepada Al-Quran. Apabila bukan para ulama dan para pemimpin mereka gitu Ustaz. Ya, di dalam siapa yang bisa membimbing mereka untuk berislam dengan Al-Quran dan Sunnah jika mereka tidak percaya kepada ulama dan perkataan-perkataan ulama.
Maka yang membimbing mereka nanti adalah syaitan dan kelompok-kelompok syaitan. Iya. Karena inilah Maka inilah terjadi gibah ulama itu enggak, lebih enggak. besar. Karena inilah, karena kamu nggak usah artikan. Karena Oh, inilah gibahi para ulama. lebih besar dan dari lebih banyak daripada apa ini? Gibah Lebih daripada banyak daripada gibah selain para ulama gitu ya Ustaz. ya, jadi menggibahi ulama ini lebih besar, lebih parah daripada engkau menggibahi selain ulama, yaitu orang biasa. Karena gibah kepada selain ulama adalah gibahnya seseorang. Iya, gibah perorangan aja. Jadi gibah Iya. perorangan seperti saya gibahin kamu satu orang, udah paling cuma kamu toh. Tapi kalau gibahin ulama, di belakang ulama ini kan banyak umat, ribuan umat di belakang ulama Eh, ini. ini sangat merugikan atau merusak. Karena menggibahi selain ulama adalah gibah yang perorangan. iya, Jika dorot fa'innaha, kalau itu menggibahi selain ulama itu berbahaya atau bermudorot, maka sungguhnya penggibah tersebut tidaklah terjadi mudorot kecuali pada orang yang digibahi saja. Dan juga waladhi, dan yang dikatakan jelek pada orang tersebut saja. Lakinna, akan tapi jika menggibahi ulama, ini merusak. tadur, akan membahayakan Islam semuanya, seluruhnya. Kalau Karena contoh ulama kan, iya, kalau saya gibahin kamu doang, berarti kan cuma paling kamu toh yang sudah cacat lah istilahnya gitu ya. Maksudnya cuma kamu toh yang saya gibahi udah cacat kamu toh. Tapi kalau gibahi ulama, ini berpengaruh pada Islam. karena ulama adalah orang yang menyebarkan Hamal, bendera Islam. hamal itu para pembawa. Ya. Oh, Dikata hamil. Di hamal ini pembawa, ya Ustaz, jamak taksir. pembawa bendera Islam. Ya, para ulama kan tahu pembawa bendera Islam. Maka Apabila kepercayaan jatuh kepada para pemimpin mereka, ya, jika asikatu bi aqwalihim, kepercayaan terhadap perkataan mereka telah jatuh, telah gugur, maka gugur pula lah bendera Islam. Wasoro, dan dan jadilah ada dalam masalah ini itu apa doror, kerusakan kemudorot dalam atas umat. Islam. Ya. Dan Terus faidah apabila daging manusia untuk gibah adalah daging daging, mayat, ya, maka daging ulama adalah mayat yang diracun. mayat yang beracun. Jadi kan ada istilah kan kalau menggibahi manusia kan seperti makan daging saudaranya ya. Dalam ayat Al-Hujurat itu loh. Siapa ngapal ini? Ayakulah ma'akhihi maitan fakarihtumu. Kan gitu. Nah, jadi setelah menggibah itu kan seperti makan bangkai saudaranya. Nah, kalau menggibahi ulama bukan cuma makan bangkainya doang, tapi makan bangkai yang beracun. Makanya dikatakan luhumul ulama masmuha. Daging para ulama itu beracun, berbisa, beracun. Di dalamnya, Paham umat iya Ustaz, terus karena di dalamnya ada kerusakan yang mengandung kerusakan yang besar. Ya. Maka jangan heran apabila kamu mendengar salah seorang menghina atau mengolok-olok ulama, maka wahai Rasul, maka Nabi SAW dikatakan ya Ustaz. Iya, dicela juga. Dicela fihi umaki. Maka bersabar. Iya, dia bersabar. Dan bersabar dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketahuilah apa tadi? Akhir yang baik untuk orang yang bertakwa gitu Ustaz. Akhir yang baik, kesudahan yang baik bagi orang bertakwa. Maka hidup damai ya Ustaz. Dama, pamadama, madama berarti madama. Madum itu selama.
selama manusia dalam keadaan takwa dan di atas nur dari Allah, maka sesungguhnya kesudahan yang baik akhir yang baik untuk dirinya. Ya. Ini faedah ini ya, jadi hati-hati menggibahi para ulama ini ya. Ya terakhir ini ya Umm Urwah ya. Namun Ya, Ustaz. Kayak kita tuntaskan Urwah. Soalnya ini Khawlah tadi udah. Berarti kita juga nggak boleh gibahin Ustadz berarti ya, lebih kayak ustadzah gitu, guru. Ya, pokoknya orang yang bawa bendera Islam itulah, dia diantaranya Ustadz, para asatidz itu. Cuma kalau memang penyimpangan itu boleh. Kalau penyimpangan tidak dianggap sebagai gibah. Seperti kita mentahdir para ahlul bid'ah. Ini nggak masalah, nggak apa-apa kalau ahlul bid'ah. Baik, Urwah silakan. Ya Ustaz, bismillah. Wa kadzalika yujadu ba'dun nasi yakunu lahu sadiqun aw qaribun yaqta'u maratan wahidatan fa yasibuhu yukhti akhta'a yukhti'u. Wa kadzalika yujadu ba'dun nasi yakunu lahu sadiqun aw qaribun yukhti'u maratan wahidatan fa yasifuhu bi wasabbi wasyatmi wal iyadu billahi fi qatiyatin wahidatin. Ala hadhi usifa bil aibi ayyasbira wa an ya'lam annal anbiya'a qad subbu wa udu wa kudzibu wa qila innahum majani wa qila innahum majaninu wa innahum syu'ara'u wa innahum kahanatun wa innahum saharatun. Kalau Allahu fi suratil al-an'am al-ayatul rabi'atu wasalisuna fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna hakadha yaqulullahu azza wa jalla. Fi hadzal hadithi dalilun ala anna lil imami an yu'tiya man yara fi atiyatihi al-maslahata walau aksara min ghairi idza ra'a fi dzalika maslahatan lil-islami laisat maslahatan saksiyatan yuhabbi man yuhibbu wa yamna'u man la yuhibbu walakin idza ra'au fi dzalika maslahatan lil-islami wa zada fil ata'i fa inna dzalika ilaihi wa huwa mas'ulun amama Allahi wa la yahillu li ahadin ay ya'tarida alaihi wa ani fa ini atarada alaihi faqad zalama nafsahu. Wa fihi anna nabiyya alaihi salatu wassalamu ya'tabiru biman madha minar rusuli wa lihada qala laqad uziya Musa bi aqsara min hada fasabaru li'anna Allah ta'ala yaqulu fi surati Yusuf al-ayatul wahidatu wal isruna wal mi'atu laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab wa yaqulu fi suratil al-an'am al-ayatu tasi'una ulaika alladziina hadallahu wa bihudahu muqtadi. Fa'amara Allah Nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayaktadiya bihadiyil anbiya'i qablahu. Wa hakadha yanbaghi lana nahnu an naktadiya bil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam fi sabri ala al-ada wa an nahtasibal ajra ala Allahi wa an na'lama anna hadha ziyadatun fi darajatina ma'alih lisadi wa takfirun lisayyatina wallahul muwaffiq. Seperti yang demikian itu akan didapati juga sebagian manusia yang memiliki seorang teman atau kerabat, dia itu melakukan satu
kesalahan, lalu dia mensifatinya dengan aib, cacian, makian di dalam satu kesalahan perbuatannya tersebut. Kita mohon kepada Allah perlindungan atas kejadian ini yang disifati dengan aib agar dia bersabar, agar dia mengetahui sesungguhnya para nabi dicaci maki, dianiaya dan didustakan, dan juga mereka dikatakan para nabi tersebut orang-orang gila, para penyair, tukang ramal, bahkan dikatakan tukang sihir. Allah Azza wa Jalla menyebutkan keadaan para wa innahu kahana. Kahana itu dukun ya. Ya tukang ramal tapi dukun lah, lebih umum ya, dukun. Karena mencakup selain tukang ramal juga dukun-dukun yang suka santet, yang lainnya. Kahana. Wa innahum, dan bahwasanya para rasul tukang sihir. Terus kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan keadaan para nabi di dalam surat Al-An'am ayat 34. Tetapi mereka bersabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Lalu di dalam ini juga merupakan dalil sesungguhnya bagi seorang imam atau yang dijadikan sebagai panutan agar dia memberikan kepada seseorang yang dia melihat di dalam pemberiannya itu ada maslahat, meskipun lebih banyak dari yang lainnya. Tatkala dia melihat maslahat untuk Islam, padahal itu bukan maslahat pribadi yang dia khususkan bagi seseorang yang ia cintai, dan dia menolak seseorang yang tidak ia sukai, akan tetapi jika dia melihat pada hal yang demikian itu terdapat maslahat bagi Islam, lalu dia menambah pemberiannya, sesungguhnya yang demikian itu kepada orang, maksudnya menambah pemberian kepada orang tersebut, dia akan ditanya di depan Allah. Dan tidak halal seorang mencegah atau menantang, maka jika mencegah, ulangin, maka tidak halal bagi seorang, tidak boleh bagi seorang dia untuk mencegah atau menantang, memberontak, Ustaz. Ya, memprotes, menentang atau ya cocok, Ustaz. Dan jika dan tidak halal bagi seseorang untuk memprotes, maksudnya mencegah pemberian tersebut, Ustaz. Maka jika dia mencegahnya, sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan dalam hadis tersebut juga bahwasanya Nabi SAW mengambil pelajaran terhadap orang-orang yang terdahulu dari kalangan para nabi. Karena ini Rasulullah SAW bersabda, sungguh Nabi Musa alaihissalam telah disakiti namun dia bersabar karena sungguhnya Allah. Sungguh Nabi Musa telah disakiti lebih banyak dari ini, tapi dia bersabar. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111, sungguh di dalam kisah-kisah terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Di dalam surat Al-An'am 90 Allah juga berfirman, mereka itulah orang-orang yang telah Allah beri petunjuk, maka ikutilah petunjuk. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau mengikuti atau meneladani dengan petunjuk para nabi sebelumnya. Dan seperti itulah seharusnya bagi kita agar mengikuti atau meneladani para Rasul alaihissalam di dalam kesabaran terhadap gangguan dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan agar kita mengetahui sesungguhnya dapat menambah derajat kita. Bahwasanya ini adalah tambahan untuk derajat kita bersama dengan mengharap pahala, dan juga takfirun, menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya kalau musibah itu maklum ya, sebagai penghapus kesalahan-kesalahan kita. Tapi ini Ummu Khawla dia libur ya insya Allah ya, karena tadi sudah izin. Jadi kita cukupkan sampai sini. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya ini? Ya Ustaz, berarti ditambah lagi ya buat 4 orang atau? Kenapa? Untuk tugas selanjutnya berarti ditambah. Iya, nanti tugas yang berikutnya nanti umur taruh di nomor 1, terus nanti 4 orang berarti yang berikutnya ya. Ya. Atau mungkin
5 orang tapi yang pendek-pendek mungkin biar bisa biar bar waktunya. Ya, Tapi untuk pelajarannya ini ada yang bertanyakan? Kalau enggak, tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.